Selamat malam saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya ada di desa Purwasari ya, Kampung Sideng, Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor, dan saya ada di rumahnya Pak Epi ini. Di samping saya kenalin. Jadi Pak Epi ini adalah salah satu petani ikan yang ada di daerah sini ya, Pak Epi. Nanti kita akan bincang-bincang bagaimana Pak Epi itu mengawali usahanya dan kemudian bisa berkembang sampai saat ini. Pak Epi itu dulu usahanya mulai kapan sih? Mulai saya kalau dari ikan dari kecil. Dari kecil. Cuman waktu dulu saya ngebantu orang tua, Pak. Oh, jadi dulu tuh ini usaha dari orang tua. Iya. Oh. Bukan kalau usaha di ikan sih kan sendiri, Pak ya. Saya kan kalau dulu mah cuman bantu doang. Bantu. Jadi mulai mandiri tahun berapa kira-kira? 2005, Pak. 2005. Jadi sekarang sudah hampir 17 tahun ya. Awalnya dulu dari tani atau dagang ikan dulu? Saya tani dulu, Pak. Tani. Pelihara ikan apa dulu? Ikan mas. Ikan mas. Waktu ikan masih 1.200, 1.100, terus pakan cinta waktu itu berapa ya? Masih 37.000 per karung ya? Per karung. Yang tenggelam ya? Iya. Oh, di kolam air deras? Iya. Oh, jadi ikan mas. Nah terus sampai tahun berapa tuh ikan mas tuh? Saya kan tahun 97, Pak. Oh, sampai 97, 95 lah. Dari tahun itu? Orang tua berhenti. Pindah ke apa? Ke piara ayam. Oh, gitu. Nah terus kemudian fokus ke katakanlah ternak ikan bawal kapan tuh? Tahun berapa ya? Awalnya kayak gini kan piara ikan bawal ini, Pak. Nah, waktu saya kan kalau mau beli sesuatu ya, misalnya mobil, misalnya apa gitu, saya nanya dulu orang tua, Pak. Oh gitu. Kenapa mesti nanya? Karena minta restu, Pak. Oh, minta restu. Mau beli mobil tuh mesti restu dari. Terus gimana anunya? Kata bapak saya gini. Kan nggak boleh ngambil yang apa? Yang baru, Pak ya. Takutnya nggak bisa bayar. Nggak bayar, katanya kan kredit ya. Katanya kan saya nggak mau apa kalau mobilnya dikasih hasil gitu kan dulu. Lama gitu. Maksudnya kan ada aja yang apa? Kendalanya gitu. Iya. Terus? Ya udah kata bapak saya, kalau mau beli yang baru katanya yang seperti ini, Pak. Ya. Harus punya kolam 5 paling dikit katanya. Oh gitu, saran bapak begitu. Oh terus? Alhamdulillah sih, Pak. Kolam yang 5 itu tanaman bawal. Iya. Oh, tanam berapa ribu tuh yang 5 tuh? Ya satu kolam ini misalnya 5.000. 5.000. Jadi 5 berarti 25. Terus? Kalau misalnya udah punya kolam 5 baru ngambil mobil katanya. Kenapa bapak bisa ngomong begitu ya? Dia sudah pengalaman bagaimana? Takutnya kan namanya ke anak, Pak ya, takutnya nggak bisa ke setoran gitu, ke banknya gitu, cari mobilnya gitu, gitu. Akhirnya ngambil tuh setelah punya 5 kolam tuh ngambil. Satu kolam dulu yang tadi dipanen, Pak. Oh ya. Satu kolam dulu, terus tambah, alhamdulillah kan saya sekarang udah puluhan kolam ya. Iya. Jadi usaha bawal udah ada 10 tahun berarti ya? Ada 17 tahunan, Pak. 17 tahunan ya. Jadi 2015 tadi ya, 2005-an tuh ya. Jadi sekarang kan sudah 2022 ya. Iya. 15 tahun. Nah terus dulu mengawali kemudian nyuntik sendiri itu gimana? Kalau nyuntik saya kalau bikin farm itu baru, Pak, baru setahunan kan. Oh baru ya, 2 lama ya. Jadi sebelumnya tetap masih beli benihnya. Beli dulu. Dari mana tuh belinya? Kadang-kadang dari Parung, kadang-kadang dari Subang gitu. Sama Cianjur salah. Iya, Cianjur jarang Pak Subang. Oh jarang, Subang ya. Oh. Subang itu. Terus di Dedel. Dari sini. Di sini ya. Ambil yang satu in satu in bawa ke sini. Oh gitu. Kan kalau ikan dari jauh kan ada aja kayak kendalanya gitu ya. Kemudian kenapa nyuntik sendiri? Kenapa ada kendala gitu? Ya kebetulan saya punya apa? Indukan ya. Indukan. Ya. Jadi sekarang untuk kebutuhan benih mah nggak usah beli. Untuk sendiri sih, Pak, nggak beli saya. Beli ya. Malah bisa menjual saya. Jual ya. Dengan nyuntik itu sendiri ya. Nah, sekarang bicara tentang indukan bawal ya itu kalau yang bisa disuntik itu umur berapa sih? Yang udah bagus sih 2 tahun ke atas, Pak. 2 tahun setengah ke atas. Oh itu bagus sih, udah bisa. 3 tahun lah paling. 3 tahun udah bisa. Berat berapa kilo itu kira-kira? 2 kilo, 2 sampai 3 kilo. 2 kilo sampai 3 kilo. Yang bagus gitu. Yang bagus ya.
Biasanya dia dapat anaknya berapa tuh kalau yang 2 kilo 3 kilo saya ekor? Bisa 200-300 ribu ekor pak. Satu induk? Bukan. Oh. 200 ribu. Larvanya. Nanti didedel ya akan berkurang lagi. Ya, bisa berkurang lagi. Oh iya. Misalnya. Separuh lah misalnya. Udah bagus pak. Udah bagus. Oh. Maksimal berapa tuh? 40%? 40% juga udah bagus. Udah bagus ya. Nanam 100.000 dari 40.000 udah bagus. Oh, yang sudah begitu. Iya. Oh. Nah terus karena di sini lebih banyak ke kolam air deras. Iya. Yang ditanam itu yang sekilo isi berapa atau yang isi 30 lah kalau di kilo, ya? kalau di ukuran per ngorek lah gitu pak. Nuper tuh harga berapa sih? Ada yang 1.200. Oh. Tergantung petaninya juga sih. Iya. Tapi rata-rata orang beli itu yang 1.200 itu. Nah, kalau buat ke kolam air deras ya. Itu kalau kita timbang sekilo isinya 30. Bisa 30-25 kalau itu pak. Oh 30-25. Yang ukuran itu mah. Berarti kalau petani misalnya satu kolam isinya 4.000, maka dia harus menyediakan modal untuk benih 4.800.000. Ya. Itu benihnya. Lebih 5 juta. 5 juta lah untuk benihnya. Nah itu dipelihara selama berapa lama tuh? Kalau ukuran buat setengah kilo paling 4 bulan pak. 4 bulan ya. Lah tuh pakannya berapa banyak tuh? Ya itu aja kalau misalnya itu ukuran kilo berapa? Setengah kiloan lah ya, berarti kan ya. Nanti dapat 2 ton tuh ikannya. Nah. Ya, itu pakan pabriknya berapa banyak tuh? Ya sekitar 1 ton lebih? Lebih pak, 4 tonan. Pakan apanya pabriknya? Nah. Apa total dengan limbahnya? Iya. Oh. Campur. Itu perbandingan antara pakan pabrik dengan limbah berapa persen tuh? Saya sih kalau pakai limbahnya 70%, itunya pabrikannya 30% pak. Oh, jadi limbah hanya 30%? 70%. Oh, limbahnya 70%, 30% limbah. Nah. Oh, gitu ya. Lebih banyak limbah. Mulai umur berapa itu untuk bisa dipakai pakai limbah? Dari ukuran apa? Ukur juga udah bisa pak. Oh, ukur juga bisa ya? Juga udah bisa. Oh. Yang penting airnya pak. Oh, airnya harus deras ya? Harus deras. Oh, iya. Tapi sampai ngorek-ngorek harus makan pabrik? Pabrik, dari kecil. Dari kecil nggak bisa itu ya? Nggak bisa di ini ya. Oh, 4 bulan ya. Nah terus pemasarannya selama ini kemana aja? Saya ke pemasaran itu kebanyakan ke pabrik, gitu, harus ke pemancingan. Pemancingan ya. Dengan ukuran panen setengah kiloan? Kilo 3 paling kecil. Kilo paling 3 ya. Oh. Oh. Sekarang apa produksinya sebulan berapa banyak? Saya bisa 15 ton sebulan. 15 ton ya? Kolam sendiri pak. Kolam sendiri ya. Oh iya. Nah sebenarnya kalau daerah sini kalau dikumpulin tuh kan bawal tuh sehari bisa keluar berapa ton nih? Semua tuh. 5 ton lebih pak. Sehari. Kampung sini aja. Oh. Ya antara cukup bagus sini lah gitu. Iya. Belum ke Cibitung belum? Belum. Oh gitu ya. Jadi sekarang orang tuh lebih banyak ternak bawal daripada ikan mas di sini. Di sini kebanyakan ikan bawal pak. Kenapa dia lebih memilih ikan bawal dari ikan mas? Ikan bawal kan bisa di kolam tanah pak. Oh. Semi lah gitu. Semi ya. Semi apa? Semi. Running. Tidak harus yang deras sekali nggak? Kalau ikan masnya gede di raining gitu, di running gitu, harus di kolam tembok gitu pak ya. Iya. Kalau paling deras. Kalau ikan bawal kan bisa di kolam tanah. Oh itu ya. Terus dia mesti dicampur dengan nila ya? Harus. Perbandingannya berapa tuh? Ya 80, 20, 70, 30 kali. Begitu ya. Jadi misalkan nanam bawal 70%, maka 30% nila. Iya. Kalau dicampur dengan ikan mas nggak bisa. Rusak gitu ya ekornya. Jadi jodohnya ya ikan nila itu ya. Oh iya. Kendalanya selama ini apa tuh kalau ternak bawal sekarang? Sekarang dari pakan pak. Oh pakan. Pakannya mahal atau gimana? Oh iya. Kenaikan pakan tuh jadi masalah. Iya. Oh. Dan kenaikan pakan tuh tidak diimbangi dengan kenaikan harga ikan. Iya. Karena harga ikan stabil pak. Stabil. Tapi pakan naik terus. Iya. Apalagi kalau udah panjang malah nurun. Oh iya. Tapi kalau pas lagi situasi normal itu misalnya satu kolam yang tanaman 4.000 itu masih dapat kebagian berapa untungnya sih petani? Ya campur sama limbah pak bisa kemarin kebagian 15 juta 20 juta pak. Yang 4.000 itu? Iya. Oh makanya dia lebih cenderung nanam bawah daripada ikan mas. Iya. Lebih untung ya. Oh iya. Jadi kendala selain pakan apa? Pemasaran nggak ada kendala sekarang? Pemasaran alhamdulillah sudah lancar pak. Sampai sekarang paling jauh ikan dijual kemana? Kalau saya sekitar dari Jabodetabek aja pak. Oh ya, nggak nyampe ke Serang, Banten kan? Enggak saya. Enggak ya. Dan ukurannya ya sekitar itu, 5 on, 6 on, 7 on. Ya. Oh. Kilo 3 lah paling kecil. Kilo 3 ya, itu ke pemancingan ya.
Tidak ke Muara Angke enggak ya? Ke Muara Angke ada. Oh ada. Oh. Kalau tahun-tahun baru katanya banyak permintaan tuh, 20-30 Iya. ton per hari itu. Atau 2 hari. Antara tanggal berapa tuh? Tanggal 29, tanggal 30 29-30 ngambilnya atau? ngambilnya. Oh gitu. Bukan di stok dari tanggal 27 enggak? Enggak. Oh. Jadi 29 diambil dijual gitu. Iya, kan 30 ya diblong dijual. Nanti tanggal 1 udah sepi lagi. Tanggal 31 juga udah nggak ada yang ngambil lagi. Bang. Oh, tinggal 1 udah nggak ngambil lagi ya. Iya. Jadi untuk permintaan tahun baru itu 2 hari aja. Nah, tanggal 29 dan 30. Nah, Oh. Sampai 20 ton gitu ya. Itu ukuran besar. kurang dari sekilo 2 kilo 4 kecilnya. Sampai sekilo juga laku. Oh, nggak laku? Enggak, kurang Pak. Oh, yang paling banyak? Dari sekilo 2 sampai sekilo 4. Oh, yang paling banyak sekilo 2 sekilo 4. Oke. Kurang gitu teman-teman. Kalau buat muara apa? Muara. Jadi ada momen-momen yang bisa harganya mahal lah gitu ya. Oh, iya. Ya itu saudaraku sedikit bincang-bincang saya dengan Pak Epi ya, petani ikan bawal yang ada di daerah Purwasari Darmaka. Semoga ada manfaatnya bagi sahabat YouTube yang memerlukan ikan bawal ya, mungkin yang berdaging untuk kemudian pemancingan, nanti bisa hubungi ke Pak Epi lewat link saya di YouTube saya ya. Nanti bisa kita hubungkan. Juga termasuk benih-benih atau misalnya yang butuh tentang induk bawal bisa ya? Ada ya, itu bisa nanti hubungi ke link saya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan malam ini. Salam perikanan dan ikuti terus video ini dan sampai jumpa dengan video berikutnya. Oh banyak, sesiukan aja sekintal meren. Ayah.